Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kotrun Nada Husni dengan NPM 2019-86037. Nama saya Husnul Hatimah dengan NPM 2019-86-00029. Saya Susi Susanti Surat Mungkin dengan NPM 2019-86-00022. Saya Susana Anung, NPM 2019-86-00025. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah pengantar Statistika Pendidikan dengan materi Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Korelasi. Dosen pengampu Ibu Diah Anungrat Herzamzam, MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Selamat menyaksikan! Pembahasan materi. Yang pertama, membedakan analisis regresi linier sederhana dengan analisis korelasi. Yang kedua, menentukan korelasi linier antara dua peubah. Yang ketiga, pengertian peubah tak bebas dengan peubah bebas. Dan yang keempat, asumsi-asumsi yang mendasari analisis regresi linier sederhana. Yang pertama, membedakan analisis regresi linear sederhana dengan analisis korelasi. 1. ST. Pengertian regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terkait apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Tujuan regresi linear sederhana. Yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terkait berdasarkan pada nilai variabel terkait berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkau sampel. Rumusan regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah B dalam kurung X. Keterangan. Y sama dengan variabel dependen dalam kurung variabel terkait. X sama dengan variabel independen dalam kurung variabel bebas. A sama dengan konstanta dalam kurung nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B. Koefisien regresi dalam kurung pengaruh positif atau negatif. Untuk mencari analisis koefisien variasi, digunakan rumus dengan metode least squared sebagai berikut. Yang kedua, 2ST, analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Untuk mencari koefisien korelasi dapat digunakan rumusan koefisien korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dalam kurung sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat
dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini pertama, jika R mendekati atau sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel. Dan yang kedua, jika R mendekati atau sama dengan lebih dari 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat searah. Dan yang ketiga, jika R mendekati atau sama dengan kurang dari 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat tidak searah. Sekarang ada contoh soal. Sini ada tabel yang berisi kode mahasiswa sebanyak 5 orang dan skala pretestnya yaitu 2, 5, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 8, dan 11. Dan kita akan mencari persamaan regresi dan kolerasinya. Nah, cara penyelesaiannya itu kita buat tabel yang berisi ada X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Sini ada mahasiswa yang pertama itu angkanya 2 dan 5. X-nya 2, Y-nya 5. Selanjutnya kita akan mencari XY-nya. XY-nya itu tinggal kita kalikan saja. X-nya 2, Y-nya 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk mencari X kuadratnya, dengan kita pangkatkan angka X-nya itu 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk mencari Y kuadratnya itu kita pangkatkan lagi yang angka Y-nya itu 5. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Begitu juga seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya yaitu jumlah X sama dengan 26, jumlah Y sama dengan 40, X, Y 232, X kuadrat 158, Y kuadrat 346. Dan banyak datanya yaitu ada 5. Setelah kita sudah mendapati nilai dari tabelnya, lalu kita masukkan rumus dari regresinya. Yaitu B sama dengan N itu banyak data, dan sigma X-Y itu maksudnya adalah jumlah X-Y-nya dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi N sama dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X angka 2. B sama dengan banyak datanya, N itu kan banyak data, berarti 5 dikali jumlah XY-nya itu sama dengan 232 dikurang jumlah X-nya sama dengan 26 dikali jumlah Y sama dengan 40 dibagi 5 dalam kurung 158 dikurang dalam kurung 26 pangkat 2. B sama dengan 1160 dikurang 1040 dibagi 790 dikurang 678. B sama dengan 120 dibagi 114 sama dengan B sama dengan 1,052. Selanjutnya rumus yang kedua adalah A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. A sama dengan 40 dikurang 1,052 dikali 26 dibagi 5. A sama dengan 40 dikurang 27,352 dibagi 5. A sama dengan 2,530. Selanjutnya yaitu penyelesaian kolerasi dengan rumus R sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y akar 2. R sama dengan 5 dikali 232 dikurang 26 dikali 40 dibagi akar 5 dikali 158 dikurang 26 pangkat 2 lalu 5 dikali 346 dikurang 40 akar 2. R sama dengan 1160 dikurang 1040 dibagi akar dari 790 dikurang 696 lalu 1730 dikurang 1600. R sama dengan 120 dibagi akar 144 dikali 130. R sama dengan 120 dibagi akar 14.820. R sama dengan 120 dibagi 12.173. Jadi hasilnya R sama dengan 0,9857. Nah, dapat disimpulan. Simpulannya yaitu nilai R sama dengan 0,9857 menunjukkan bahwa peubah X atau nilai pretesnya dan Y berkolerasi linear yang positif.
Selanjutnya yaitu menentukan kolerasi linear antara dua peubah. Koefisien korelasi Spearman atau yang disebut dengan RS adalah suatu nilai yang mengukur kekuatan hubungan linear antar dua peubah kategori yang berskala ordinal. Koefisien korelasi Pearson atau yang disebut dengan R adalah suatu nilai yang mengukur kekuatan hubungan linear antar dua peubah numerik atau yang disebut dengan skala pengukuran interval atau rasio. Koefisien korelasi peringkat Spearman atau yang disebut dengan RS merupakan ukuran atas kekuatan hubungan antara data yang telah tersusun sesuai peringkat data, bukan nilai aktual dari data tersebut. Yang pertama, nilai dari RS berkisar antara -1 sampai dengan 1, di mana nilai RS mendekati 1 mengindikasikan ada asosiasi atau hubungan positif antara peringkat. Artinya, kenaikan atau penurunan satu peubah berasosiasi dengan kenaikan atau penurunan peubah lain. X naik, Y naik, atau X turun, Y turun. Yang ketiga, nilai RS mendekati -1 mengindikasikan ada asosiasi atau hubungan negatif antar peringkat. Artinya, kenaikan atau penurunan satu peubah berasosiasi dengan penurunan dengan kenaikan peubah lain. X naik, Y turun, dan X turun, Y naik. Yang keempat, nilai RS sama dengan 0 mengindikasikan tidak ada asosiasi atau hubungan monoton. Rumus koefisien korelasi peringkat Spearman atau yang disebut dengan RS. RS sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2I per N buka kurung N pangkat 2 min 1 tutup kurung. Keterangannya yaitu N sama dengan jumlah data yang diperingkatkan, XI sama dengan peringkat data ke I pada peubah pertama, YI sama dengan peringkat data ke I pada peubah kedua, dan DI sama dengan XI kurang YI. Contoh soal yaitu Canner Investors. Canner Investors menyediakan layanan manajemen portofolio untuk kliennya. Dua dari analisis Canner menilai 10 investasi dari risiko tinggi hingga rendah. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Hitunglah koefisien korelasi peringkat Spearman antara kedua penilaian analisis tersebut. Teman-teman bisa melihat tabel yang sudah ada bahwa analisis pertama disebut dengan X, analisis kedua yaitu Y, DI sama dengan X min Y, dan sigma D pangkat 2I sama dengan 92. Oke, jadi kita langsung masukkan rumus korelasi peringkat Spearman yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2I per N buka kurung N pangkat 2 min 1 tutup kurung. Sama dengan 1 min 6 buka kurung 92 tutup kurung per 10 buka kurung 100 min 1 tutup kurung sama dengan 0,4424. Jadi bagaimana kekuatan hubungan penilaian antar kedua analisis? Yaitu kekuatan hubungan penilaian antar kedua analisis tidak terlalu kuat atau lemah. Karena semakin dekat ke angka 1 atau min 1, maka hubungannya akan semakin kuat. Namun, jika semakin dekat ke angka 0, maka hubungannya semakin lemah. Koefisien korelasi Pearson. Yang pertama, mengukur kekuatan relatif hubungan linear antara dua peubah. Yang kedua, koefisien korelasi populasi. Rumusnya rho sama dengan cof buka kurung X, Y tutup kurung per simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Yang ketiga, koefisien korelasi contoh atau sampel. Rumusnya R sama dengan cof buka kurung X, Y tutup kurung per sampel X dikali sampel Y. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian peubah tak bebas dengan peubah bebas. Pengertian peubah tak bebas. Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai peubah tak bebas. Variabel output kriteria atau konsekuen. Variabel ini sering disebut sebagai peubah tak bebas atau variabel terikat. Variabel terikat atau peubah tak bebas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel sebab atau peubah bebas. Pengertian peubah bebas. Variabel independen atau variabel bebas atau peubah bebas sering juga
disebut dengan variabel stimulus atau prediktor atau variabel NTDS. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, variabel independen disebut juga sebagai peubah bebas. Peubah bebas merupakan peubah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap peubah bebas, sehingga menyebabkan terjadinya variasi bagi peubah tak bebas atau variabel dependen. Poin yang keempat, asumsi-asumsi yang mendasari analisis regresi linear sederhana. Penggunaan metode analisis regresi linear sederhana memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Poin A, data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Suharsimi Arikunto 2022.296. Pada penelitian dengan menggunakan metode regresi linear sederhana ini, data yang digunakan adalah data interval atau rasio. B. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji multikoloralitas. Yang keempat, uji heteroskodaritas. Yang kelima, autokorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Poin yang ke-C, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat dilakukan dengan 2 cara. Di antaranya nilai T dihitung dengan T tabel atau membandingkan nilai signifikasi dan nilai probabilitas 0,05. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.